Bab 181, memasuki realm Middle God. Yang terlemah di dunia ini adalah Peak God. Jadi, bukankah aku tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk bertahan hidup di sini? Kai berkata dengan sedikit putus asa. Kultivasinya saat ini hanyalah seorang early God. Jika dia bertemu musuh di ranah Peak God, seperti tadi, bukankah ia akan mati hanya dalam sekali serang? Tidak. Aku tidak boleh putus asa terlebih dulu. Aku harus bertahan di dunia ini sambil mencari cara untuk keluar, ucap Kai pada dirinya sendiri sebagai penyemangat. Dia berpikir untuk masuk ke dalam dunia jiwa dan bertahan di sana. Sayangannya hukum ruang di persimpangan dimensi terlalu kuat. Setelah 1 hari berlalu, luka yang Kai alami telah perlahan pulih. Dia berdiri dan mulai meregangkan otot-ototnya yang kaku. Tiba-tiba di luar goa, terdengar sebuah suara pertarungan yang membuat tanah berguncang hebat. Kai segera berlari keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia membuka matanya lebar-lebar menatap penuh dengan konsentrasi pada pertarungan yang terjadi di depan goa. Salah satunya adalah seekor rubah yang memiliki 5 ekor, sedangkan yang lain adalah seekor elang yang berwarna biru dengan sedikit warna putih di kepalanya. Rubah itu memiliki tubuh yang begitu besar dengan taring-taringnya yang begitu tajam. Bam, bam, duar. Kai menyaksikan pertarungan yang begitu hebat itu terpaku menatap fokus pada setiap serangan dari masing-masing. Dia bersembunyi di balik sebuah batu besar yang ada di depan goa. Karena tingkatan kultivasinya yang begitu rendah membuat hawa keberadaannya menjadi begitu samar. Dia terus melihat bagaimana pertarungan mereka berlangsung. Rubah ekor 5 terus menyerang dengan cakar dan taringnya yang tajam, sedangkan elang es hanya mengandalkan keuntungannya di udara dan menyerang rubah ekor 5 menggunakan bulu-bulunya yang tajam dan mengandung elemen es yang membuat pergerakan dari rubah ekor 5 menjadi lambat. Melihat dari pertarungan kedua binatang buas ini, sepertinya elang es yang akan menang. Tepat ketika elang es merasa di atas angin, tiba-tiba rubah ekor 5 melompat sangat tinggi dan menggigit leher dari elang es. Kuak, kuak, elang es berteriak kesakitan. Mendapati bahwa dirinya tidak bisa keluar dari situasi itu, elang es memutuskan untuk meledakkan dirinya. Duar, ledakan yang begitu kuat membekukan tubuh rubah ekor 5 dan area di sekitarnya. Bahkan Zukai yang berdiri cukup jauh merasakan tubuhnya menggigil karena aura dingin dari elang es. Dingin sekali, Kai berkata dengan suara pelan. Matanya masih menatap lurus ke arah tubuh rubah ekor 5 yang membeku. Terlihat bongkahan es yang ada di tubuh rubah ekor 5 mulai mencair. Tak berselang lama setelah itu, seluruh es yang membekukan tubuh rubah ekor 5 telah mencair sepenuhnya, tetapi aura kehidupan dari rubah ekor 5 perlahan mulai menghilang. Melihat kejadian itu, bagaimana Kai akan diam saja? Dia mengeluarkan seringai dingin kemudian mulai mengambil pedang kaisar dari inventory. Tarian pedang api, tidak seperti waktu dulu yang mengharuskan Kai untuk berputar-putar demi menghasilkan sebuah kobaran api yang besar. Kini hanya dengan menggabungkan tekniknya dengan 2 api ilahi yang dimilikinya, Kai dapat membentuk sebuah kobaran api yang sangat panas mengitari pedangnya. Dia menghilang dan muncul kembali di depan tubuh rubah ekor 5 yang tergeletak kaku di tanah. Meski begitu, tekanan darinya yang merupakan seorang Peak God terus-menerus merembes keluar dan mengakibatkan Kai sesak nafas. Arg, dia menahan rasa sakit dari tulangnya yang patah akibat tekanan rubah ekor 5. Dia membalik mata pedangnya di bawah dan menggenggam erat gagang pedang dengan kedua tangan. Hia. Kai menggunakan seluruh kekuatan fisiknya untuk menusukkan pedangnya pada leher rubah ekor 5. Dentang, suara tubrukan besi terdengar ketika mata pedang Zukai mengenai leher rubah ekor 5. Sial, bahkan kulitnya saja sangat keras. Kai menggerutu sambil menahan tekanan dari rubah ekor 5. Aku harus cepat-cepat membunuh rubah ini sebelum tekanannya menghancurkan tubuhku, batin Kai. Tanpa ragu-ragu lagi, Kai mengaktifkan title Dewa Bintang dan menggunakan transformasi naga. Dengan begitu, tekanan yang begitu besar kini sedikit berkurang. Kai juga sudah dapat bernafas dengan normal.
Jika satu tusukan tidak dapat mengakhiri hidupmu, maka aku akan menusukmu sebanyak ratusan kali. Dentang, 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 tusukan demi tusukan yang Kai luncurkan ke arah leher rubah ekor 5 mulai menimbulkan sebuah luka, tarian pedang api. Pedang yang Kai pegang kini sekali lagi memunculkan sebuah api dengan hawa yang sangat panas. Kai mengalirkan ki miliknya menuju kedua lengannya. Dia kemudian segera menebas vertikal ke arah leher rubah ekor 5. Selah, kepala dari rubah ekor 5 segera terputus dari tubuhnya. Segera setelah itu, tekanan dari rubah ekor 5 juga seketika menghilang. Ding, selamat Kai GG berhasil membunuh Pikgat, Dewa Kuno, mendapatkan 300 triliun poin sistem, mendapatkan 600 triliun poin pengalaman. Wus, lonjakan energi spiritual seketika berfluktuasi di dalam danitan Zukai. Itu menimbulkan sebuah rasa sakit ketika Kai merasakan adanya sebuah energi yang menabrak sebuah dinding yang merupakan penghalang untuk maju ke Middle God Realm. Arg, Kai segera berlutut sambil berteriak keras. Seluruh tubuhnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia menggertakkan giginya menahan rasa sakit itu. Kai segera duduk dan mengambil sikap lotus. Dalam proses penerobosan ke ranah Middle God, Kai harus mengarahkan energi spiritual yang telah terkumpul secara perlahan-lahan. Setelah beberapa waktu mengedarkan dan memurnikan energi spiritualnya, sebuah retakan muncul di penghalang yang menghubungkan Early God dengan Middle God. Weng, weng, sebuah cahaya biru terus berkumpul di atas kepala Zukai. Setelah cahaya biru itu membentuk sebuah bola kecil seukuran bola kasti, cahaya biru itu segera masuk ke dalam tubuh Zukai, tepatnya di dalam dantiannya. Duar, ledakan yang sangat keras terdengar ketika dinding penghalang yang ada di dantian Zukai pecah. Suara ledakan itu seketika menarik perhatian para binatang kuat yang menghuni persimpangan dimensi. Ding, selamat Kai GG berhasil menerobos Middle God, prajurit dewa tahap awal. Selamat Kai GG berhasil, selamat. Notifikasi dari sistemnya segera memenuhi kepala Zukai. Dia mengabaikan notifikasi itu dan segera bangkit dan memasukkan mayat rubah ekor 5 ke dalam inventory. Aku harus cepat-cepat pergi. Dengan suara ledakan itu, harusnya akan ada banyak binatang buas yang datang kemari. Kai segera mengepakkan kedua sayap naganya dan terbang tinggi di langit. Di sebuah bukit yang cukup tinggi, Kai duduk dengan tenang di atas sebuah batu sambil menstabilkan pondasi kultivasinya. Ding, kesengsaraan ilahi sebentar lagi akan turun. Tingkat bahaya. Asura. Di atas batu, Kai perlahan membuka kedua matanya. Dia menatap ke atas langit yang saat ini sudah berubah menjadi gelap gulita dengan kilatan-kilatan petir bermunculan. Bab 182. Ayah Biao Jian. Ketika lapisan awan hitam di atas langit mulai muncul, Kai membuka matanya. Sudah waktunya. Kilatan-kilatan petir dengan tekanan yang sangat menakutkan mulai menghantam tanah dan area di sekitar Kai. Kesengsaraan ilahi akan dimulai dalam 4, 3, 2, 1. Krrttt, cetar, sambaran petir berwarna hitam mulai turun dan menghantam tubuh Kai yang saat ini sedang duduk dengan mata terpejam. Urg, Kai menggertakkan giginya ketika merasakan sambaran petir yang begitu keras menghantam tubuhnya. Ketika sambaran pertama telah turun, ada sedikit jeda sebelum sambaran yang kedua turun. Dengan waktu jeda itu memberi Kai waktu untuk mengambil nafas. Setiap kali aku naik tingkat, sambaran petir ini semakin kuat. Sambaran kedua mulai turun, jeer, cetar, sambaran kedua puluhan kali lebih kuat dari sambaran pertama. Kali ini, Kai tidak hanya berteriak dengan keras, tetapi matanya terbuka dengan sinar merah terpancar darinya. Ia merasakan aliran hangat dari tenggorokan. Ketika dia membuka mulut, darah segar segera mengalir keluar. Uhuk, meskipun Kai merasakan rasa sakit yang di luar nalar, anehnya dia masih dapat mempertahankan kesadarannya untuk tetap terjaga. Sambaran ketiga turun, sambaran keempat, sambaran ke dihantam oleh energi kilatan petir yang begitu dahsyat, tubuh Kai hancur menjadi gumpalan daging dan Mai beregenerasi kembali.
Selain merasakan rasa sakit yang begitu intens, tubuh Kai telah diolah dan diperkuat oleh kesengsaraan ilahi barusan. Hal itu dapat dilihat buah ada lapisan-lapisan petir berwarna ungu yang terus-menerus berputar di tubuh Zukai. Ding, karena menyerap terlalu banyak esensi petir dari kesengsaraan ilahi, tubuh Kaisar Petir milik Kai Gege telah berevolusi menjadi tubuh petir abadi. Elemen petir berhasil ditingkatan. Kai membuka kedua matanya. Dia membuka mulutnya. Sebuah suara yang begitu pelan keluar darinya. Year. Status. Nama, Zukai, umur, 30 tahun. Ras, manusia. Title, Dewa Bintang, Sang Penakluk. Kultivasi, Middle God, Jenderal Dewa tahap akhir. Profesi, Alkemis, Master Arai, Necromancer, Bloodline, Dewa Naga, Holy Phoenix, Macan Putih, Kera Suci. Tubuh, tubuh naga, tubuh dewa kematian, tubuh roh, tubuh elemen, tubuh petir abadi. Teknik, teleportasi, pedang pemusnah, 1000 pedang roh, langkah bayangan, telapak dunia, tarian pedang api. Budidaya, pelahap bintang, atribut, api neraka, api phoenix, mata ilahi. Poin sistem, 463,55 triliun poin. Poin percepat, 280 poin. Poin keterampilan, 1,4 juta poin. Kekayaan, unlimited. Inventory, gacha sistem, toko sistem, ruang latihan, level easy completed. Pohon poin, sistem, versi 2.0. Setelah melihat statusnya dengan seksama, Kai segera mengambil sebotol air mineral dari inventory sambil bersandar di batang pohon untuk memulihkan cedera yang barusan ia terima. Year, apakah ada cara bagiku untuk keluar dari sini? Kai berkata sambil meneguk abis air yang ada di dalam botol. Dia menatap ke arah status dengan pandangan lesu. Bisa Kai GG. Mendengar hal itu, pandangan Kai yang awalnya lesu kini berubah menjadi bersemangat. Apa itu? Kai bertanya dengan begitu antusias. Sebenarnya ada 3 cara bagi Kai GG untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Cara pertama adalah meningkatkan kultivasi Kai GG hingga menembus Peak God. Setelah itu Kai GG dapat menggabungkan dao ruang dengan teknik teleportasi untuk berpindah alam. Cara kedua adalah menunggu selama 1 tahun untuk membeli kembali jimat spasial yang ada di dalam toko sistem. Cara ketiga adalah mengupgrade sistem ke versi 2.5. Setelah itu, fitur perpindahan alam akan terbuka dan beberapa fitur yang lain. Kai merenung dengan tenang. Dia kadang kala mengalihkan pandangannya pada layar hologram. Dari ketiga cara itu, yang paling cepat yang bisa Kai lakukan saat ini adalah dengan mengupgrade sistem. Dia mendogak ke atas kemudian segera lanjut bertanya, berapa poin yang aku butuhkan untuk mengupgrade sistem ke versi 2.5? 500 triliun poin sistem, poinku masih kurang. Bagaimana caraku mencari kekurangan 40 triliun poin lagi? Kai menghela nafas setelah itu mulai bangkit. Kram yang ia rasakan di tubuhnya sudah perlahan menghilang. Kai membuka matanya lebar-lebar. Sejauh yang matanya bisa tangkap hanyalah lautan darah dan bangkai para binatang. Hoek, padahal aku sudah mencoba membiasakan diri dengan bau yang ada di sini, tetapi itu sia-sia saja. Kai beranjak dari batu tempat ia duduk barusan. Ketika ia hendak melangkah pergi, sebuah tekanan yang sangat kuat mengunci dirinya. Bahkan setelah menembus Middle God Realm, tekanan yang ia rasakan saat ini membuat rasa sakit di kepalanya dan membuatnya tidak bisa bernafas. Sial, aku baru saja lolos dari maut. Sekarang ada monster kuat yang mengincarku, Kai berkata dengan kesal. Ia kemudian segera melarikan diri menggunakan skill teleportasi. Dia muncul di ribuan kilometer di sebelah utara dari tempat ia berada. Tetapi, bahkan setelah ia melarikan diri sejauh itu, tekanan yang menguncinya masih belum hilang. Tidak mungkin kan, sebenarnya seberapa kuat binatang ini? Tak berselang lama sejak Kai berpindah tempat dengan teknik teleportasi, hawa yang begitu panas segera menyebar di sekujur tubuhnya. Panas sekali.
Bahkan dengan ketahanan dari api Phoenix dan api neraka masih tidak dapat menahan hawa panas ini. Kai berkata sambil menyeka butiran-butiran keringat yang memenuhi wajahnya. Wus. Di depan Kai sekarang tiba-tiba muncul seekor burung berwarna merah menyala dengan nyala api yang berkobar-kobar di sekitar tubuh burung itu. Aura yang begitu kuat dan mendominasi terpancar keluar darinya hingga membuat Kai ingin bertekuk lutut. Siapa kau? Kenapa aku merasakan aura milik panger dari dalam tubuhmu? Juga, dengan kultivasimu saat ini sangat tidak mungkin bagi dirimu untuk bertahan lebih lama. Burung itu berkata dengan suara yang begitu dingin. Dilihat dari penampilannya, burung itu sangatlah mirip dengan Phoenix. Kai yang masih fokus untuk bertahan dari tekanan burung Phoenix itu tetap diam dan tidak menjawab. Bukannya dia tidak ingin menjawab, tetapi ia tidak tahu siapa panger yang dimaksud oleh Phoenix itu. Maaf saja, aku tidak mengenal siapa panger yang kamu maksud dan juga, bisakah kau menghilangkan tekanan ini? Mata merah dari Phoenix itu menyala begitu terang. Jejak niat membunuh dapat Kai rasakan dari tekanan yang dia keluarkan. Jangan coba-coba membohongiku manusia. Bahkan jika aku telah berpisah darinya selama hampir ratusan ribu tahun, ikatan darah antara aku dan dia tidak pernah terputus. Ucap Phoenix itu dengan marah kemudian segera mengeluarkan sebuah bola api raksasa. Tetapi sebelum Phoenix itu menyerang, sebuah suara terdengar begitu jelas di telinga Zukai dan Phoenix itu. Tuan, apakah kamu memanggilku? Dia adalah Biao Jian yang baru saja keluar dari dunia jiwa. Karena kontrak darah antara dia dan Zukai, itu dapat mengabaikan hukum ruang dan keluar dari dunia jiwa. Tidak, aku tidak memanggil. Kai berhenti berkata. Ia kembali melihat penampilan Biao Jian dalam wujud Phoenix-nya. Bukankah mereka berdua terlihat mirip? Jangan-jangan. Bab 183. Cerita dari Phoenix tua. Panger ini benar-benar kamu. Phoenix itu buru-buru berubah wujud menjadi pria paruh baya dan berlari ke arah Biao Jian untuk memeluknya. Melihat sosok pria paruh baya yang sedang berlari ke arahnya, Biao Jian segera bersembunyi di belakang Zukai dengan tubuh yang bergetar. Tua ini, siapa orang tua ini? Selama pertumbuhannya, Biao Jian jarang berinteraksi dengan orang asing. Jadi, ketika ia melihat sosok orang yang tidak dikenalnya tiba-tiba berlari mendekat ke arahnya, itu membuatnya menjadi takut. Phoenix itu berhenti berlari, ketika dia melihat bahwa anaknya sangat ketakutan ketika ia mencoba mendekat, ia merasakan rasa sakit di dalam hatinya. Panger ini ayah. Apakah kamu sama sekali tidak mengingatku? Phoenix tua itu berkata dengan wajah sedih. Ayah, apakah aku mempunyai ayah? Aku tidak dapat mengingat sama sekali. Biao Jian berkata dengan tangannya menggenggam erat kerah baju Zukai. Phoenix tua itu seketika terdiam. Ia terjatuh dan buru-buru menangis. Maafkan ayah panger, jika saja ayah lebih kuat untuk melindungimu dulu, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Kai menghela nafas. Melihat sosok pria tua yang sedang menangis di depannya. Ia juga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Phoenix tua itu. Bayangkan saja sebagai seorang ayah yang sudah tidak bertemu dengan anaknya selama ratusan ribu tahun dipertemukan kembali oleh takdir. Tetapi pada waktu itu sang anak tidak mengenali ayahnya sendiri, betapa sakitnya itu. Kai tidak mengerti apa yang dinamakan rasa kasih sayang orang tua. Meskipun Qian dulu membesarkan dirinya seperti anaknya sendiri, tetapi Kai merasakan ada yang kurang dari itu. Tetapi ketika dia melihat ayah Biao Jian yang begitu menderita, hatinya sedikit tergerak. Dia berbalik untuk menatap Biao Jian dan berkata pelan, Jianer, dia mungkin adalah ayahmu. Kenapa kamu tidak ke sana dan membicarakan beberapa hal dengannya? Ayahku, tetapi kenapa aku sama sekali tidak memiliki ingatan tentangnya? Kai mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya ke dahi Biao Jian dan itu menimbulkan sebuah suara pa. Jianer, apa kamu tidak kasihan melihatnya? Cepat datang dan hibur dia. Tegur Zukai sembari memberikan dukungan pada Biao Jian agar tidak takut lagi ketika bertemu dengan orang asing. Autor lupa kasih tahu jenis kelamin dari Biao Jian.
Dia adalah wanita ya. Dia menggembungkan kedua pipnya, kedua tangan kecilnya memegang dahinya yang saat ini memerah karena jentikan jari Zukai yang cukup keras. Baik-baik tuan, tidak perlu memarahiku sampai seperti itu tahu. Huh. Biao Jian buru-buru mendekat dengan kedua kaki sedikit gemetar. Ia menatap wajah dari Phoenix tua itu. Dia dapat merasakan perasaan hangat ketika kedua matanya dan Phoenix tua itu saling bertatapan. Halo Pak Tua, ucap Biao Jian dengan gugup, nada suaranya terasa begitu kaku. Phoenix tua menyeka air mata yang ada di wajahnya. Dia kemudian segera berdiri dan memasang senyuman hangat. Pang, tidak. Jianer, tidak apa-apa jika kamu tidak mengingat ayah untuk saat ini. Tetapi perlahan ingatanmu akan pulih dengan sendirinya. Phoenix tua itu mencoba berbicara lebih dekat, tetapi ketika ia melihat Biao Jian mundur, ia menghentikan niatnya. Phoenix tua segera berbalik dan mengarahkan pandangannya pada Zukai. Anak muda, kau adalah tuan dari anakku bukan? Aku minta maaf atas sikapku tadi. Ucap Phoenix tua membungkuk untuk meminta maaf. Tidak perlu membungkuk paman, jika boleh tahu, siapa nama paman? Nama ya? Aku bernama Yusa. Kau boleh memanggil namaku langsung atau yang lain itu terserah dirimu. Setelah berkenalan satu sama lain, Kai memutuskan untuk mencari sebuah goa untuk beristirahat. Dia mengeluarkan 3 buah kasur dari inventory. La akan tidur terlebih dulu untuk membiarkan ayah dan anak saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Di pojok dinding goa, Yusa duduk sambil menatap anaknya penuh dengan kasih sayang. Jianer, apakah kamu mau mendengarkan salah satu kisahku? Biao Jian diam dan menjawab hanya dengan sebuah anggukan. Yusa menghela nafas setelah itu mulai menceritakan kisah di mana di alam dewa tepatnya di dataran Jie. Kisah itu dimulai sekitar 150.000 tahun yang lalu, di mana saat itu perang terjadi di mana-mana. Waktu itu, Yusa merupakan anak dari patriark ras Phoenix. Ras Phoenix waktu itu termasuk ke dalam 7 kekuatan tempur di dataran Jie. Waktu itu, ras manusialah yang memicu perang antara para ras di dataran Jie. Mereka menggunakan segala cara licik untuk menimbulkan perang di antara para ras kuat lainnya. Dengan begitu, perang mulai berkecamuk dan menimbulkan banyak korban jiwa di antara para ras kuat yang lain. Dengan memanfaatkan melemahnya beberapa ras kuat, para manusia mulai menginvasi seluruh ras satu persatu. Yusa yang waktu itu sedang memimpin perang bertemu dengan seorang wanita yang begitu cantik. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama pada wanita itu dan mulai menjalin hubungan lebih dalam. Ayahnya yang waktu itu mengetahui tentang hubungannya dengan wanita dari ras manusia menjadi sangat marah. Dia memberi Yusa 2 pilihan. Pertama adalah membunuh wanita itu dan membuktikan kesetiaannya pada ras Phoenix, sedangkan yang kedua adalah menghapus kultivasinya dan keluar dari ras Phoenix. Tentu saja Yusa lebih memilih untuk pergi bersama dengan istrinya, apalagi waktu itu istrinya B sedang hamil anaknya. Dia kemudian dianggap sebagai pengkhianat klan dan dikeroyok oleh banyaknya anggota ras Phoenix dan juga para tetua. Dia terluka parah yang mengakibatkan menurunnya kultivasi. Sayang, aku akan mengirimmu pergi ke alam bawah. Di sana kamu dan anak kita akan aman, ucap Yusa yang saat ini sedang bersembunyi di sebuah hutan. Tetapi bagaimana denganmu? Tidak usah memikirkan diriku. Selama kamu dan anak kita baik-baik saja di sana, itu sudah cukup bagiku. Tepat setelah Yusa menyelesaikan kata-katanya, sebuah panah dengan kecepatan yang sangat cepat menusuk punggung istrinya. Dia terlambat menyadari dan membuat istrinya kehilangan nyawa. Tidak. Yusa kemudian segera membuat dirinya termakan amarahnya sendiri. Dia kemudian membantai abis seluruh rasnya yang telah membunuh istrinya. Di dalam keputusasaannya waktu itu, dia menghampiri mayat istrinya. Tiba-tiba sebuah cahaya putih keluar dari perut istrinya. Cahaya putih itu menghilang memperlihatkan sosok bayi yang begitu imut. Tubuh Yusa menengang. Setelah itu dia menangis untuk waktu yang sangat lama di depan mayat istrinya. Sayang, terima kasih telah menjaga anak kita bahkan di saat-saat terkahir hidupmu.
aku berjanji tidak akan membahayakan keselamatan anak kita di masa depan. Dengan begitu, Yusa menggunakan salah satu metode yang membuat anaknya menjadi sebuah telur. Dia juga meninggalkan jejak kekuatannya yang saat itu adalah seorang true god. Setelah itu, Yusa mengambil sebuah jimat penghancur ruang dan memindahkan anaknya ke dalam alam tingkat rendah. Itu adalah alam kultivator di mana Kai dan Biao Jian bertemu. Bab 184, Kebenaran yang sebenarnya. Di dalam goa, Biao Jian mendengarkan cerita dari Phoenix tua itu dengan serius. Semakin lama ia mendengar cerita itu, tubuhnya akan menengang dan bergetar. Banyak sekali emosi mulai bergejolak di dalam hatinya. Saat Biao Jian masih dalam wujud telur, dia belum mengembangkan kesadarannya. Jadi dia tidak begitu mengerti cerita yang Yusa ceritakan. Fakta yang terpenting adalah bahwa Biao Jian dapat merasakan energi dan aura yang sama dari Yusa dan itu membuatnya semakin yakin bahwa Yusa adalah ayah kandungnya. Apakah kamu benar-benar ayahku? Biao Jian bertanya sambil menatap Yusa dengan penuh harap. Yusa mengungkapkan sebuah senyum. Dia menjawab, tentu saja. Arg. Yusa menjerit ketika merasakan sebuah tusukan benda tajam yang begitu dalam mengenai perutnya. Dia segera berbalik untuk melihat siapa yang melakukannya. Anak muda, apa maksudmu dengan ini? Apa kamu berniat untuk mencelakaiku? Ucap Yusa sedikit mengerutkan kening. Karena tingkat kultivasinya yang begitu tinggi, luka yang dia alami segera pulih total. Maafkan aku Paman Yu. Aku hanya mencoba ketajaman dari belati baruku. Yusa adalah seorang Peak God, tetapi tubuh fisiknya dapat tertembus oleh serangan Zukai barusan. Ini membuktikan betapa tajamnya belati itu. HMPH, baiklah, aku akan memanfaatkan dirimu kali ini. Kemudian Yusa kembali memasang senyuman dan menoleh pada Biao Jian. Tentu saja Jianer, aku adalah ayah kandungmu. Walaupun Biao Jian merasa ada yang aneh tentang kejadian barusan, dia lebih memilih untuk mengabaikannya dan bertanya pada Kai nanti. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Saat ini di persimpangan dimensi sudah malam hari, di dalam goa. Karena Biao Jian tidak terbiasa tidur sendiri, dia menghampiri Zukai dan tidur di sisinya. Jianer, kamu sudah besar sekarang, cepat tidur sendiri. Tidak mau. Aku ingin tidur di samping Tuan, Biao Jian berkata sambil menutup kepalanya dengan selimut. Anak ini sungguh keras kepala. Kai tidak tidur seperti Biao Jian, dia mulai bermeditasi dan mulai menyerap energi spiritual yang ada di sekitarnya. Walaupun energi itu tidak murni dan begitu jahat, karena Kai memiliki tubuh dewa kematian. Energi tersebut dapat membantu kultivasinya meningkat beberapa kali lipat lebih cepat. Selama kultivasinya, Kai kerap kali membuka matanya sebentar dan menutupnya lagi. Tak berselang lama setelah Kai mulai berkultivasi, ada gerakan aneh dari Yusa. Kekeke, aku sebenarnya bisa membunuhmu dari tadi. Tetapi karena aku menginginkan api lotus hijau yang dimiliki anak itu, aku membiarkanmu untuk hidup lebih lama. Suara itu terdengar seperti gumaman seseorang yang begitu pelan. Meski begitu, suara barusan terdengar begitu jelas di telinga Zukai, tubuhnya bergidik negeri tetapi ia masih setenang air. Dia masih dengan tenang bermeditasi sambil menunggu sesuatu terjadi. Tepat ketika tengah malam tiba, Kai melihat jejak niat membunuh yang disembunyikan dengan begitu baik. Dia terkekeh pelan. Hehe, sebentar lagi dia akan menunjukkan niat aslinya. Benar saja, tak berselang lama setelah itu, Yusa tiba-tiba berdiri dengan matanya yang berwarna merah menyala. Dia berjalan pelan ke arah Zukai tanpa menimbulkan suara. Aku sudah lama menunggu saat ini monster jahat. Yusa tertegun, kemudian dia tertawa dengan lantang. Kekeke, aku sudah menduga ini sedari tadi. Tetapi bagaimana caramu tahu bahwa semua itu hanyalah kebohongan semata? Tubuh Yusa segera berubah. Wujud Ha yang terlihat seperti pria paruh baya segera berubah menjadi sosok pemuda dengan rambut merah menyala. Kenapa aku harus memberitahumu tentang itu? Jawab Kai tenang. Dari fitur wajahnya,
Pemuda itu terlihat berumur 30 tahunan. HMPH, ketika pertama kali bertemu denganmu, aku merasakan adanya api lotus hijau dari dalam tubuhmu. Aku segera tahu bahwa anak dari Pak Tua itu ada padamu. Kekeke, untuk alasan kenapa aku tidak membunuhmu dari awal. Kau pasti tahu itu sendiri. Yusa mengungkapkan senyuman jahat dan menatap tubuh Biao Jian dengan penuh keserakahan. Kau tidak bisa mengambilnya secara paksa bukan? Kai bertanya dengan salah satu alisnya naik. Kau benar. Untuk mengambil api lotus hijau yang tertanam pada jiwa anak itu, selain dia memberikannya sendiri padaku, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Jawab Yusa dengan acuh tak acuh seolah-olah ia tidak memperdulikan kata-katanya barusan. Dengan begitu, Kai segera mengaktifkan title Dewa Bintang dan Sang Penakluk. Dia juga tanpa ragu menggunakan transformasi naga. Dengan kekuatannya saat ini, Kai sangat mampu untuk bersaing dengan satu tingkat di atasnya. Tetapi Yusa adalah seorang Pikgat, bahkan jika Kai mengerahkan seluruh kekuatannya, itu masih belum cukup untuk memberikan Yusa luka yang dalam. Kau ingin bertarung denganku? Hanya dengan kultivasimu yang seorang middle god, puff. Haha, jangan membuatku tertawa dengan tingkah konyolmu itu. Yusa tertawa terbahak-bahak, tepat ketika ia akan mencoba mengalirkan ki ke lengan kanannya. Ada sebuah penghalang yang menghalangi ki miliknya tersebar ke meridian yang ada di tubuhnya. Ada apa ini? Setelah Kai berganti sepenuhnya ke dalam penampilan setengah naganya, dia mengeluarkan seringai dingin. Kau, apa yang telah kau lakukan padaku? Yusa mengangkat pedang yang ada di pinggangnya dan mengarahkannya pada Sukai. La juga telah mencoba berubah ke wujud Phoenix-nya tetapi itu sia-sia. Bahkan jika dia adalah seorang Pikgat, tanpa adanya ki yang mengalir di meridian itu bahkan mengurangi kekuatan Yusa sampai setengahnya. Yusa kembali mengingat kejadian tadi pagi waktu di mana Kai menusuknya dengan sebuah belati. Jangan-jangan waktu itu, sial. Dia menggertakkan giginya dan melotot marah pada Sukai. Belati yang Kai gunakan waktu itu untuk menusuk perut Yusa hanyalah sebuah belati biasa, tetapi dia menambahkan sebuah baranak dari toko sistem yang memiliki harga yang cukup fantastis dan juga sebuah racun yang sangat mematikan. Kai segera melesat dan menggunakan langkah bayangan untuk mempercepat pergerakannya. Dia muncul kembali di belakang tubuh Yusa dan menebas tubuhnya dengan pedang kaisar yang saat ini ia genggam. Ark, Yusa terpental puluhan meter hingga menabrak dinding goa. Meski sudah dihantam oleh pedang kaisar, itu tidak menimbulkan luka apapun di tubuhnya. Tarian pedang api, belum sempat Yusa mendapat keseimbangannya kembali. Dia dihantam sekali lagi oleh sebuah tebasan yang sangat panas dan melelehkan kulitnya. Cih, jangan sombong kau middle god rendahan. Bahkan tanpa ki di dalam tubuhku, aku akan pastikan membunuhmu di tempat ini. Yusa berteriak keras saat dia berdiri dan menyeka noda darah di sudut bibirnya. Yusa mengangkat kedua telapak tangannya. Dari situ, keluar dua bola api yang begitu kecil tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. HMPH, mari kita lihat apakah dirimu sanggup menahan serangan ini. Bab 185. Membunuh seorang dewa ilahi. Dua bola api dengan hawa panas yang begitu membakar melesat dengan cepat ke arah Sukai. Bahkan sebelum dua bola api itu mengenai Kai, dua bola api itu segera meledak menghancurkan seisi goa. Ketika goa telah berubah menjadi tempat reruntuhan, Kai terbang dengan menggendong sosok gadis kecil di dadanya. Dia tak lain adalah Biao Jian. Karena suara pertarungan yang begitu keras antara Kai dan Yusa membuat Biao Jian terbangun. Ketika dia membuka kedua matanya, dia terkejut karena saat ini dia sedang digendong layaknya putri oleh tuannya. "Ah, Tuan, apa yang sedang terjadi?" Biao Jian berkata dengan begitu terkejut. "Jianer, cepat masuk ke dalam dunia jiwa. Akan berbahaya jika kamu berada di sini, tapi Tuan." "Lakukan saja apa yang kukatakan," bentak Kai dengan nada tinggi. Biao Jian dengan patuh mengangguk dan mulai masuk ke dalam dunia jiwa. Ia tahu bahwa saat ini Kai sedang khawatir tentang keselamatannya. Kai menghembuskan nafas lega setelah melihat Biao Jian menghilang.
Dia kemudian segera mengalihkan pandangannya pada Yusa yang saat ini sedang dipenuhi dengan kemarahan padanya. "Bangs Asteriste, kau kemanakan anak itu?" teriak Yusa dengan kesal. Dia kemudian segera memanggil puluhan api berwarna merah menyala lainnya. Kai juga tidak tinggal diam. Dia segera menebas pedangnya dengan gila dan membentuk puluhan cetakan pedang di udara. Puluhan cetakan pedang dan bola api saling berbenturan menciptakan sebuah ledakan keras yang memekakkan telinga. Yusa bergumam kesal ketika melihat puluhan bola api yang ia ciptakan dihancurkan dengan begitu mudah. Dia kemudian dengan gila menciptakan bola api raksasa. "Hahaha, bocah sialan, kau jangan bersikap sombong hanya karena berhasil menahan seranganku barusan. Sekarang rasakan ini." Bola api raksasa itu sangat besar. Hampir seukuran dengan rumah menghantam turun tempat di mana Zukai berada. Haha, kekuatan Pikgat memang tidak bisa diremehkan. Bahkan tanpa ki di tubuh mereka, kekuatan mereka masih saja sebesar ini. Kai berkeringat deras karena tekanan dan hawa panas dari bola api raksasa itu. Kai menggenggam pedangnya erat dengan kedua tangan. Setelah itu dia mulai mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tarian pedang api. Wus, dengan gabungan dari api Phoenix dan api neraka, pedang yang Kai pegang seketika mengeluarkan hawa api yang begitu panas. Kai juga telah mengalirkan ki miliknya dengan gila pada serangannya ini. Dia mengayunkan pedangnya membentuk satu tebasan lurus. Bola api dan tebasan Kai saling berbenturan. Hutan yang berada cukup dekat dengan pertarungan mereka terbakar habis. Kai menghilang dan kembali muncul dengan sebuah bayangan telapak tangan yang begitu besar di belakangnya. Telapak dunia, Yusa yang tidak siap menerima serangan tiba-tiba itu terlambat menghindar dan menyilangkan kedua tangannya untuk menahan telapak tangan besar yang mengarah kepadanya. Arg! Ah! Tubuh Yusa terpental begitu tinggi di udara dan turun menabrak sebuah gundukan batu. Wah! Uhuk! Uhuk! Dia segera memuntahkan beberapa teguk darah segar, hanya dengan bermodalkan tubuh fisik saja. Bagaimana mungkin dia dapat bertahan dari serangan telapak dunia? Kai segera memanggil api Phoenix-nya yang saat ini sudah berwarna putih. Dia seketika mengeluarkan elemen kegelapan dan ketiga elemen lainnya. Dia membentuk 5 bola yang masing-masing memiliki elemen yang berbeda. Hia! Ledakan, kelima bola itu segera menyerang Yusa. Yusa yang baru saja berdiri kini dihantam kembali oleh bola-bola yang baru saja Kai buat. Tepat ketika bola itu mengenai tubuhnya, itu meledak dengan keras dan membentuk sebuah kawah yang begitu besar. Di tengah-tengah kawah itu, Yusa tergeletak dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan luka. Tangan kanannya melepuh, tangan kirinya membeku, kaki kanannya hancur dan kaki kirinya menghitam lumpuh. Kondisinya saat ini benar-benar buruk. Tetapi La adalah seorang Pikgat, dengan cepat luka-luka yang dialaminya segera bergenerasi dan memeptuk ulang tubuh Yusa. Hahaha, Yusa mendongak ke atas dengan sedikit jejak ketakutan terlintas di matanya. Apakah seorang Middle God sekuat ini? Pikir Yusa dalam hati tak percaya. Dia mengambil sebilah pedang yang ada di dalam cincin ruang. Pedang itu berwarna merah dengan lambang burung Phoenix di gagang pedang itu. Kai menyipitkan kedua matanya dan memfokuskan pada pedang yang dibawa oleh Yusa saat ini. Year. Analisis. Nama, pedang Phoenix Suci. Asteris jenis, senjata. Kelas, setengah dewa asteris. Setengah dewa, bukankah itu sama dengan tingkatan pedang kaisar milikku? Kai mengernyit ketika melihat status dari pedang yang Yusa keluarkan. Kai GG dapat tenang. Kelas setengah dewa juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat rendah, menengah, tinggi, tertinggi, dan puncak. Pedang Phoenix Suci yang dipegang orang itu termasuk kategori tingkat rendah. Sedangkan pedang kaisar milik Kai GG termasuk kategori puncak. Begitukah? Haha, kamu memang tidak pernah mengecewakanku, Year. Kai menggenggam erat pedang kaisar di tangannya. La mulai mengalirkan ki miliknya menuju pedang kaisar itu. Pedang berwarna hitam pekat mulai mengeluarkan sebuah cahaya putih yang cukup menyilaukan. Kai menebas maju dan menciptakan sebuah tebasan melengkung yang mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Ting,
Ting, ting, benturan dari dua pedang terdengar jelas. 1000 pedang roh, hia. Seketika, keluar 1000 cahaya pedang secara tiba-tiba. Yusa yang saat ini terfokus untuk menahan Zukai dengan pedang Phoenix Suci dan tidak bisa menahan serangan Kai yang lain. Dia sekali lagi terkena ribuan tebasan dari serangan Zukai barusan. Arg, dia menjerit keras ketika merasakan pembuluh darah yang ada di bagian kakinya terkoyak. Sial, jika saja ki yang ada di dalam tubuhku tidak terhambat, aku mungkin sudah membunuh bajingan tak tahu malu ini sebanyak ratusan kali. Yusa berdiri menggunakan pedangnya sebagai penyangga. Bangs Asteriste, aku tidak punya pilihan lain. Jika aku mati, maka aku akan membawamu bersamaku. Yusa membuka mulutnya lebar-lebar. Dia segera menghirup banyak udara ke dalam tubuhnya. Peledakan diri. Api yang merupakan ki utama Yusa saat ini berkontraksi dengan udara dan menyebabkan sebuah ledakan yang sangat keras. Duar, ledakan, tubuh Yusa yang baru saja meledak menghancurkan tanah sejauh ratusan mil jauhnya. Dengan jarak yang begitu luas, ledakan itu juga mengenai tubuh Zukai. Segera, Kai yang terkena ledakan itu terpental begitu jauh. Transformasi naganya telah menghilang. Dia kembali ke penampilan normal dengan bekas noda darah di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, Kai tergeletak di atas tanah tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Setelah itu, terdengar notifikasi sistem di kepalanya. Ding, Kai GG berhasil mengalahkan seorang Pikgat, Dewa Ilahi, mendapatkan 500 triliun poin sistem dan 1 kuadriliun poin pengalaman. Wus, wus, seketika. Aura yang begitu kuat memasuki tubuh Zukai, dan dengan cepat beresonansi dengan ki dalam tubuhnya. Blam, bom, Kai GG berhasil menembus ranah Middle God, Jenderal Dewa tahap setengah langkah. Kai GG berhasil, pemberitahuan dari sistem segera terhenti saat Kai berada di ranah Middle God, Raja Dewa tahap setengah langkah. Karena alasan yang tidak diketahui, tubuh Zukai mengeluarkan sebuah cahaya hitam yang membuat sebuah pelindung tipis di sekitar tubuhnya. Bab 186, Ingatan, Ding, Kai GG berhasil mendapatkan 100 juta Dead Aura dari membunuh Yusa. Poin Dead Aura saat ini, 250,77 juta, meningkatkan profesi Necromancer menjadi bintang 4. Karena Kai GG berhasil memenuhi syarat, yaitu 250 juta Dead Aura, membuka salah satu segel ingatan. Kesadaran Kai saat ini terasa seperti ditarik oleh sesuatu dan itu membawanya ke sebuah tempat yang dimana dipenuhi dengan mayat manusia, monster, dan ras lain. Dia mendongak ke atas dan melihat sebuah pertarungan yang begitu dahsyat antara satu orang melawan miliaran orang atau bahkan lebih. Kenapa aku merasakan adanya deja vu? Pikir Kai dalam hati ketika melihat sosok bayangan hitam yang berdiri tegak menghadang miliaran orang lainnya. Bayangan hitam itu segera menoleh ke bawah, tatapan matanya yang merah itu menatap di mana Zukai berada. Dua pasang mata segera bertemu. Dengan pertemuan singkat itu, Kai merasakan adanya perasaan familiar terhadapnya. Siapa orang ini? Dan juga, kenapa aku bisa berada di sini? Kai terus bertanya pada dirinya. Gier, Yui, bisakah kalian mendengarku? Tidak ada jawaban. Ini sangat aneh. Tak berselang lama, waktu tiba-tiba terhenti. Kai terkejut dan mendongak ke atas. Terlihat miliaran orang yang menyerang bayangan itu juga berhenti. Dalam penghentian waktu itu, hanya Kai dan bayangan itu yang dapat bergerak bebas. Bayangan hitam itu segera turun dan mendatangi Zukai. Tubuhnya tertutup oleh sebuah kain dan aura hitam yang sangat pekat. Dihampiri oleh bayangan hitam itu, Kai kemudian merasakan adanya niat membunuh yang begitu pekat dan aura pembantaian merembes keluar dari tubuh bayangan hitam itu. Sial, niat membunuh ini terlalu kuat, setidaknya itu bukan diarahkan padaku. Jika tidak, bahkan dengan seluruh kekuatan yang aku miliki, aku tidak akan dapat menahannya. Kai berkata dan menghela nafas lega. Tetapi itu hanya terjadi untuk beberapa waktu. Bayangan hitam itu sekarang berada tepat di depan Zukai,
Bahkan dari dekat, Kai tidak dapat melihat wajah dari bayangan itu. Tiba-tiba Kai mendengar sebuah suara yang begitu dingin, tanpa emosi, dan penuh dengan kekejaman. Bunuh semuanya. Bunuh. Terus membunuh. Habisi semua bajingan itu. Dengan berakhirnya kata-kata dari pemuda itu, kesadaran Sukai juga telah kembali ke tubuhnya. Lapisan pelindung hitam yang mengelilingi tubuh Sukai merupakan sebuah pelindung yang misterius. Bahkan ketika ada seekor binatang buas yang kekuatannya setara dengan Trugat, itu tidak mampu meninggalkan sedikit pun goresan. Dengan Kai yang saat ini tidak sadarkan diri, dia cukup beruntung karena pelindung hitam yang ada di sekitar tubuhnya mampu menahan serangan Trugat. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Hampir 2 minggu telah berlalu tetapi tidak ada tanda-tanda Kai akan sadarkan diri. Tepat ketika 1 bulan berlalu, Kai perlahan membuka matanya. Awalnya itu berwarna merah menyala, tetapi selang beberapa waktu mata Kai kembali normal. Dia melihat sekeliling dan hanya warna hitam yang tertangkap oleh matanya. Apa ini? Apakah kesadaranku tertarik oleh sesuatu yang lain lagi? Tepat ketika Kai menyelesaikan kalimatnya, lapisan pelinjeng hitam yang mengelilingi tubuhnya terserap oleh cincin hitam yang ada di jarinya. Apakah cincin hitam ini baru saja menyerap benda hitam itu? Kai yang baru saja terbangun dari pingsannya dibuat terkejut oleh reaksi yang ditunjukkan oleh cincin hitam di jarinya. Setelah menunggu beberapa saat lagi, Kai tidak menemukan adanya reaksi lain. Yier, bisakah kamu mendengarku? Ada apa Kai Gege? Mendengar panggilannya terjawab, Kai segera mengeluarkan nafas lega, setelah dia berdiri dan menepuk-nepuk bajunya yang dipenuhi dengan debu dan tanah. Dia segera bertanya kembali, Yier, berapa lama aku tidak sadarkan diri? Mungkin itu terjadi selama 1 bulan penuh. Apa? 1 bulan? Bukankah itu terlalu lama? Kai tersentak kaget ketika dia bertemu dengan bayangan hitam aneh waktu itu. Pertemuan mereka sangat singkat, itu mungkin hanya beberapa menit saja. Ada apa Kai Gege? Kenapa kamu begitu terkejut? Tidak apa-apa. Jadi, berapa poin sistem yang aku miliki sekarang? Poin sistem Kai Gege saat ini, 967,55 triliun poin. Melihat layar hologram yang menunjukkan poinnya yang banyak, Kai sangat gembira. Dengan suasana hati yang berbunga-bunga Kai dengan ringan berkata, cepat upgrade sistem ke versi 2.5, tidak perlu pakai lama. Gunakan poin percepat untuk segera menyelesaikannya. Tunggu terlebih dulu, periksa dulu statusku. Nama, Sukai. Umur, 30 tahun. Ras, manusia. Titel, Dewa Bintang, Sang Penakluk. Kultivasi, Middle God, Raja Dewa tahap setengah langkah. Profesi, Alkemis, Master Arai, Necromancer. Bloodline, garis keturunan, Dewa Naga, Holy Phoenix, Macan Putih Keras Suci. Tubuh naga. Tubuh Dewa Kematian, tubuh roh, tubuh elemen, tubuh petir abadi. Teknik, teleportasi, pedang pemusnah, 1000 pedang roh, langkah bayangan, telapak dunia, tarian pedang api. Budidaya, pelahap bintang. Atribut, api neraka, api Phoenix, mata ilahi. Poin sistem, 467,55 triliun poin. Poin percepat, 280 poin. Poin keterampilan, 1,4 juta poin. Kekayaan, unlimited. Inventory, gacha sistem, toko sistem, ruang latihan, level easy completed pohon poin. Sistem versi 2.0. Ding. Kai Gege ingin mengupgrade sistem ke versi 2.5 menggunakan 500 triliun poin sistem. YN. Kenapa masih bertanya? Tentu saja iya. Kai dengan bersemangat mikilek tombol Y yang berada di layar hologram. Setelah itu, notifikasi sistem kembali terdengar. Proses upgrade memerlukan waktu 25.632 jam 3 tahun. Karena sistem telah meningkat, harga yang dibutuhkan untuk 1 poin percepat juga meningkat. 100.000 poin sistem sama dengan 1 poin percepat.
Poin percepat yang dibutuhkan, 2.563.200.000. Haha, murah sekali. Cepat tukarkan 3 miliar poin sistem ke dalam poin percepat dan gunakan itu semua untuk menyelesaikan proses upgrade. Ding. Menukar 3 miliar poin sistem ke dalam poin percepat. Menghabiskan 2.563.200.000 poin percepat untuk menyelesaikan proses upgrade. Poin percepat yang tersisa, 436.800.000. Ding. Sistem berhasil di-upgrade ke versi 2.5. Fitur baru terbuka. Perpindahan alam, ruang latihan ditingkatkan, pohon poin ditingkatkan, toko sistem kini telah menyediakan herbal, pil, artefak, senjata kelas setengah dewa tingkat puncak. Kai terngagah melihat beberapa notifikasi itu, tetapi ia segera mengabaikannya dan memutuskan untuk memeriksa itu nanti. Untuk sekarang, gunakan fitur perpindahan alam untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Fitur perpindahan alam, untuk meninggalkan tempat ini. Kai GG memerlukan 3 inti binatang buas tingkat Pikgat. Tanpa butuh waktu yang lama, Kai segera berlari ke arah mayat Yusa. Dia menggunakan sebuah belati kecil untuk menggali mayat Yusa dan menemukan intinya. Setelah itu, Kai mengeluarkan mayat dari rubah ekor 5 yang ia simpan di inventory, setelah mendapatkan 2 inti binatang buas itu. Kai hendak mensumen mereka berdua. Kekuatan Kai GG masih kurang, sumen terpaksa dibatalkan. Kai menghembuskan nafas panjang, dia sedikit kecewa dalam hatinya. Tetapi itu hanya terjadi untuk beberapa saat. Dia menyimpan mayat Yusa dan rubah ekor 5 di dalam inventory. Sekarang, bagaimana caraku untuk mendapatkan satu lagi inti dari binatang buas yang tersisa? Tepat ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dengan persepsi ilahinya yang sudah meningkat, Kai merasakan adanya aura dari binatang buas tingkat Pikgat mendekat ke arahnya. Bab 187. Pedang Hitam. Dengan persepsi ilahinya yang telah diperluas, Kai merasakan adanya aura dari seorang Pikgat mengarah ke dirinya. Kai memejamkan kedua matanya, bayangan hewan itu adalah seekor serigala dengan satu tanduk yang begitu panjang dan lancip di kepalanya. Seekor serigala, iya. Kenapa dia hanya seorang diri? Kai mengerutkan kening sambil berpikir. Serigala merupakan predator yang memburu dengan cara bergerombol. Jadi Kai sedikit aneh tentang situasi saat ini. Sudahlah. Aku memiliki skill teleportasi untuk melarikan diri jika gerombolannya datang. Kai berubah menjadi asap hitam dan muncul secara tiba-tiba di atas serigala bertanduk itu. Tanpa ragu, Kai melepaskan tarian pedang api dan segera menebas punggung serigala. Sayangannya refleks dari serigala itu begitu cepat, serangan tiba-tiba Kai dihindari dengan mudah. Serigala itu menatap Kai dengan niat penuh membunuh. Setelah itu dia melolong dengan begitu keras. Tanduknya bercahaya, itu tumbuh memanjang, serigala bertanduk itu segera melesat dengan kecepatan tinggi dan menyerang Kai dengan tanduk panjangnya. Kai juga tidak tinggal diam, dia segera menggunakan langkah bayangan untuk menghindari serangan itu. Sayangnya, kecepatan serigala itu sedikit lebih cepat dari Zukai. Buom! Kai terkena serangan dari serigala itu dan terpental cukup jauh. Dia berdiri dan segera mengaktifkan titel Dewa Bintang dan Sang Penakluk. Untuk menghadapi binatang buas yang berfokus pada kecepatan, Zukai akhirnya memilih untuk mengaktifkan tubuh petir abadinya. Dengan mengandalkan elemen petir, Kai dapat meningkatkan kecepatan geraknya dan melebihi kecepatan dari serigala bertanduk. Rambut putih panjangnya seketika berganti warna menjadi warna putih, tetapi tanda api putih di dahinya masih terus ada. Di telapak tangannya kini mulai muncul sebuah tanda petir dengan sebuah rune kuno yang mengelilinginya. Dia melesat meninggalkan jejak-jejak kilatan petir di belakangnya. Kai menebas lurus ke depan memunculkan sebuah tebasan pedang raksasa yang melengkung. Meski serangan itu cepat, tetapi serigala itu dapat dengan mudah menghindarinya. Kai mengeluarkan seringai dinginnya ketika melihat serigala bertanduk menghindar ke sisi kiri. Sudut mulutnya terbuka dan dia dengan pelan bergumam, ledakan petir kuno. Blum, duar.
Sebuah petir berwarna keemasan menukel dan menghantam tubuh serigala. Kecepatan sambaran petir itu begitu cepat dan sangat mustahil untuk dihindari. Tetapi bahkan jika itu sulit dihindari, serangan petir itu masih tidak cukup untuk melukai serigala bertanduk. Prediksi masa depan memang berguna. Petir kuno yang Kai lepaskan barusan memang tidak memberikan dampak pada serigala bertanduk, tetapi tujuan asli Kai melakukan itu adalah untuk memperlambat pergerakannya. Telapak dunia. 1000 pedang roh. Tarian pedang api. Kai menggenggam erat pedang kaisar yang sudah dialiri Ki dengan kedua tangan. Cetakan telapak tangan yang begitu besar terlihat di belakang Sukai, kemudian di belakangnya lagi muncul ribuan pedang berwarna biru terang yang melayang di udara. Sementara itu, pedang kaisar yang ia genggam mulai mengeluarkan api berwarna putih menyala-nyala. Ketiga serangan itu dengan gila menghantam tubuh serigala bertanduk menyebabkan sebuah bunyi ledakan yang sangat keras. Di atas udara, Kai mengeluarkan banyak sekali butiran keringat karena terlalu memaksakan dirinya untuk mengeluarkan hampir seluruh kekuatan yang ia miliki. Hahaha, serigala itu tidak terluka. Hehe, selamat tinggal. Kai menghilang dan pergi menggunakan skill teleportasi. Dia muncul di tengah-tengah hutan yang cukup jauh dari tempat serigala bertanduk berada. Di sana dia segera mengeluarkan sebutir pil dari dalam inventori. Pil itu berwarna biru laut dan mengeluarkan sebuah aroma harum. Kai tanpa ragu menelan pil itu dan duduk bersila untuk memurnikan efeknya. Tak berselang lama, Ki yang ada di dalam tubuh Sukai segera terisi kembali dengan cepat, energinya juga segera pulih. Proses itu terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Kai mengungkapkan sebuah senyuman berseri-seri di wajahnya. Hehehe, saatnya bertarung lagi. Kai menggunakan skill teleportasi untuk berpindah tempat. Dengan titel Dewa Bintangnya yang masih aktif, segala cooldown skill segera menghilang. Saat dia muncul kembali, serigala bertanduk itu sedang mengendus tanah seolah-olah mencari sesuatu. Telapak dunia. 1000 pedang roh. Tarian pedang api. Kai mengulangi serangan yang sama seperti tadi. Setelah itu dia menghilang dan muncul kembali di hutan. Setelah mengkonsumsi pil penyembuh, Kai kembali lagi menggunakan skill teleportasi dan menyerang serigala bertanduk dengan serangan yang sama. Menghilang, mengkonsumsi pil penyembuh, kembali. Hal itu terus Kai ulangi hingga membuat sebuah luka di tubuh serigala bertanduk. Serigala bertanduk sadar akan hal yang aneh itu dan bermaksud melarikan diri. Ingin melarikan diri, haha, sudah terlambat. Kai memfokuskan untuk mengalirkan ki miliknya ke dalam meridian yang berada di kedua tangannya. Pedang kaisar segera mengeluarkan sebuah cahaya terang, setelah itu dengan bantuan elemen petir di tubuhnya Kai melesat menjadi sebuah bayangan petir. Dia secara tiba-tiba muncul di depan serigala bertanduk. Tarian pedang api. Dengan bantuan api Phoenix dan api neraka, kekuatan daya ledak dari tarian pedang api meningkat drastis. Sebuah kobaran api membakar daerah di sekelilingnya. Kai membakar ki di dalam tubuhnya dengan gila setelah itu menebas lurus dengan kekuatan penghancur yang kuat. Kai bermaksud untuk mengakhiri hidup dari serigala bertanduk dengan satu serangan itu. Iya, dengan jarak yang begitu dekat, akan mustahil bagi serigala bertanduk untuk menghindar. Bom, duar. Ketika serigala bertanduk terkena tebasan api, tubuhnya meledak menjadi gumpalan daging dengan darah yang bertebaran di mana-mana. Ding. Kai GG berhasil membunuh serigala bertanduk tingkat Pikgat, Dewa Kuno tahap awal. Mendapatkan 300 triliun poin sistem, mendapatkan 600 triliun poin pengalaman. Dengan terbunuhnya serigala bertanduk, kultivasi Sukai meningkat 2 lapisan. Pusaran energi spiritual segera berfluktuasi di dalam dantian Sukai, itu memperluas dantiannya sebanyak beberapa kali lipat. Duar, tak berselang lama, terjadi sebuah ledakan yang cukup keras. Selamat Kai GG berhasil menembus Middle God, Kaisar Dewa tahap menengah. Kai merasakan kekuatannya meningkat ratusan kali lipat. Persepsi ilahinya juga telah diperluas. Tubuhnya saat ini juga semakin ringan. Perbedaan kekuatan antara satu tingkatan benar-benar mencengangkan. Setelah itu,
Kai mengambil sebuah belati dari inventori dan mulai menggali mayat serigala bertanduk. Tak berselang lama, dia menemukan sebuah batu kecil berwarna abu-abu yang berada di dalam kepala serigala itu. Inti terakhir, haha, akhirnya aku bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Ketika Kai hendak membuka fitur perpindahan alam, sebuah kekuatan misterius segera menarik perhatiannya. Apa ini? Ucap Kai ketika melihat asap hitam yang terus berputar mengitari dirinya. Wos, Kai tanpa sadar berjalan mengikuti cahaya hitam itu, dia terus berjalan maju. Anehnya, biantang buas yang ditemuinya bergetar hebat ketika melihat asap hitam itu. Mereka semua takut dan tidak berani mendekat. Ketika Kai tersadar, dia melihat bahwa tempat dia saat ini berada dipenuhi dengan mayat binatang buas dan tulang-tulang yang berserakan di tanah. Hoek, tempat apa ini? Kai merasa begitu mual ketika mencium sebuah bau yang begitu busuk. Dia menatap lurus dan melihat sebuah goa yang sangat besar. Sial, aku harus buru-buru pergi dari tempat ini. Ketika dia ingin pergi menggunakan skill teleportasi, sebuah kekuatan misterius segera menghentikan tindakannya dan secara paksa menarik tubuhnya masuk ke dalam goa. Sial, aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Di dalam goa, Kai berhenti tepat di sebuah pedang hitam yang tertancap di sebuah batu. Kai menghela nafas ketika ia sudah dapat kendali atas tubuhnya, dia kemudian segera menatap pedang hitam itu. Kedua alisnya berkedut, Yer. Analisi, ding. Ada sebuah kendala, mohon tunggu. Error. Maaf, versi sistem terlalu rendah, pemindaian gagal. Bab 188. Meninggalkan persimpangan dimensi. Apa? Terlalu rendah. Aku menghabiskan 500 triliun poin untuk meningkatkan sistem ke versi 2.5. Seharusnya itu bisa menganalisa benda hingga tingkat dewa. Kai mengerutkan kening sembari terkejut secara bersamaan. Dia kembali menatap pedang hitam yang tertancap di batu itu dari dekat. Apakah pedang ini yang menarik diriku untuk datang kemari? Dan aura ini, kenapa aku merasa seperti deja vu? Tiba-tiba cincin hitam yang saat ini Kai kenakan di jarinya mulai beresonansi dengan pedang hitam itu. Kai semakin mengerutkan kening dan mulai bertanya-tanya, apakah dua benda ini saling berhubungan? Kai berjalan mendekat ke arah di mana pedang itu tertancap. Dia mengangkat kedua tangannya dan memegang erat gagang pedang. Tepat ketika Kai memegang gagang pedang itu, matanya berubah menghitam sepenuhnya. Niat membunuh yang entah dari mana datang segera merasuki tubuhnya. Kai tidak bisa merasakan tubuhnya lagi, dia dilahap oleh niat membunuh itu dan membuatnya menjadi gila. Peringatan. Sebuah kekuatan yang tidak diketahui mulai memasuki tubuh Kai GG. Untuk beberapa saat ke depan, Kai GG akan memasuki mode mengamuk. Dengan peringatan sistem itu, Kai telah sepenuhnya dilahap oleh niat membunuh, bunuh. Setiap kata yang Kai keluarkan mengandung niat membunuh dan niat pembantaian yang menakutkan. Dia mengeluarkan seringai dingin dan segera berubah menjadi asap hitam. Tak jauh dari goa tempat Kai berada, dia tiba-tiba muncul dengan pedang hitam besar yang telah tercabut dari batu besar. Ketika dia bertemu dengan seekor harimau, Kai mengibaskan pedangnya dan menciptakan sebuah pedang tipis di udara yang berwarna hitam gelap. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, Kai dapat membunuh seorang Pikgat dalam sekali serang dalam mode mengamuk. Ding! Kai GG berhasil membunuh Pikgat, dewa kuno tahap awal, mendapatkan 300 triliun poin sistem, mendapatkan 600 triliun poin pengalaman. Bahkan setelah notifikasi sistem terdengar, Kai masih ditelan oleh niat membunuhnya. Dia berubah menjadi asap hitam lagi dan mulai menghilang. Ketika dia muncul, ada puluhan binatang buas tingkat Pikgat yang mengepungnya, bunuh. Dia menebas secara membabi buta membuat tanah yang ia pijak saat ini benar-benar hancur. Ding. Rentetan pemberitahuan dari sistem segera menggema di kepalanya. Sayangannya saat ini Kai sedang dalam kondisi yang tidak sadar. Dia mengalirkan ki ke dalam meridian yang ada di kedua tangannya. Duar. Bom.
Ledakan demi ledakan menghancurkan tanah di sekitarnya. Selang beberapa waktu kemudian, aura hitam yang mengelilingi Kai menghilang. Kai tergeletak pingsan dengan darah yang terus mengalir dari mulut dan hidungnya. Tepat ketika malam hari tiba, Kai yang tergeletak pingsan di tanah perlahan membuka kedua matanya. Walaupun darah yang mengalir telah terhenti, tetapi luka dalam dan kerusakan pada tulang yang dialaminya belum sepenuhnya hilang. Bahkan dengan tubuh naga yang telah mencapai tingkat maksimum, luka yang Kai alami belum juga sembuh. Apa yang telah terjadi? Bagaimana aku bisa berada di sini? Setelah rasa nyeri beberapa waktu, Kai berdiri dan melihat sekelilingnya yang telah hancur dengan puluhan mayat binatang buas. Kai juga merasakan adanya perubahan yang signifikan dari dalam tubuhnya. Kekuatan ini tidak mungkin kan? Kai berdiri dan mengepalkan salah satu tangannya. Dia meninju lurus ke depan menciptakan sebuah hembusan udara yang menghancurkan pepohonan. Bagaimana kultivasiku meningkatkan begitu cepat? Beberapa saat yang lalu aku hanyalah seorang kaisar dewa tahap menengah. Bagaimana sekarang bisa menjadi ranah dewa suci tahap akhir? Kai berkata dengan tidak percaya, tetapi setelah melihat banyaknya mayat dati binatang buas, ia tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Apakah baru saja terjadi pertempuran besar? Ketika Akai menatap tanah yang berada di sampingnya, dia melihat bahwa ada sebuah pedang hitam yang tergeletak. Kai terkejut dan berkata dengan suara tinggi, pedang ini. Benar, bukankah tadi aku berada di dalam goa? Kenapa aku bisa berada di tengah hutan? Karena rasa penasarannya tak terjawab, Kai segera berjalan dan mengumpulkan inti dari mayat binatang buas yang ada di sekitarnya. Itu setidaknya berjumlah 12 inti. Dengan itu, Kai dapat berpindah alam sebanyak 4 kali. Dia juga memasukkan mayat-mayat itu ke dalam inventori berharap di masa depan dapat mengubah mereka semua menjadi pasukannya. Sudahlah. Aku sebaiknya cepat-cepat pergi dari sini. Kai mengambil 3 inti binatang buas tingkat Pikgat, setelah itu membuka fitur perpindahan alam. Tetapi sebelum dia berpindah alam, kesadarannya kembali ditarik oleh pedang hitam di sampingnya. Kai menghela nafas setelah itu memasukkan pedang hitam ke dalam inventori. Kai GG menggunakan 3 inti binatang buas tingkat Pikgat. Silahkan pilih tujuan yang akan Kai GG tuju. Dataran Suan, Alam Dewa. Ding. Kai GG telah memilih Dataran Suan, Alam Dewa. Memulai proses perpindahan. 5%, 45%, 60%, 85%, 100%. Bling. Pandangan Kai segera memutih, tubuhnya perlahan menghilang dari persimpangan dimensi. Dataran Suan. Dataran Suan adalah salah satu dataran yang ada di alam dewa. Dataran Suan berada di peringkat ke-6 dari 7 dataran alam dewa. Kekuatan tertinggi di sana adalah Middle God, Kaisar Dewa tahap setengah langkah. Mereka semua adalah patriark dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar adalah keluarga Yun, Xiao, Long, dan Wen. Insiden 100 tahun yang lalu di mana penghapusan keluarga Jiuyang dari dataran Suan telah tersebar luas tetapi tidak ada seorang pun yang berani membicarakannya. Di tengah-tengah hutan yang lebat, muncul sebuah titik cahaya yang kemudian berubah menjadi tubuh seseorang. Orang itu adalah seorang pemuda tampan yang tidak lain adalah Zukai. Dengan menggunakan 3 inti buantang buas tingkat Pikgat, Kai berhasil mengaktifkan fitur perpindahan alam. Tempat ini adalah di mana klan Jiuyang dibantai abis dulu, tunggu saja kalian 4 keluarga besar. Akan ada hari di mana kalian akan mengalami kehancuran. Kai berkata dengan dingin. Fokus utamanya saat ini adalah menemukan Jiuyang Lin terlebih dulu. Aku kekurangan informasi. Aku harus cepat pergi ke kota terdekat untuk mengumpulkan informasi terlebih dulu. Tenang saja Kai GG. Setelah sistem ditingkatan ke versi 2.5, toko sistem telah menyediakan beberapa informasi dari alam tingkat tinggi, alam dewa juga termasuk. Benarkah itu? Berapa harganya? 1 triliun poin sistem. Beli. Ding. Kai GG membeli buku pengetahuan alam dewa, menghabiskan 1 triliun poin sistem tak berselang lama,
muncul jutaan informasi di kepala Zukai. Informasi itu adalah tentang alam dewa dan ketujuh dataran yang ada di sana. Ketemu. Setelah mencari informasi di kepalanya, Kai menemukan wilayah keluarga Jiu yang dulu yang sekarang sudah berubah menjadi reruntuhan. Pertama-tama aku akan pergi ke sana. Bab 189. Informasi tentang Jiu Yang Lin. Jianer, keluarlah. Wos. Dengan cepat muncul sebuah cahaya merah yang perlahan berubah menjadi sosok gadis kecil yang imut. Tuan, udara ini, yeyai. Akhirnya Tuan telah keluar dari tempat itu. Tuan, di mana ayahku? Ucap Biao Jian menatap Kai penuh tanya. Ah, anu Jianer, sebenarnya pria tua waktu itu bukanlah ayahmu. Dia hanya menyamar sebagai ayahmu untuk mengambil api surgawi yang kamu miliki. Kai menjawab dengan jujur, walaupun itu akan menyakiti perasaan Biao Jian, tetapi itu lebih baik daripada membohonginya. Begitu ya. Biao Jian segera menundukkan kepalanya, senyum cantik dan berseri-seri di wajahnya menghilang digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Tidak perlu sedih Jianer, setelah aku menemukan Liner dan Yaoer, aku akan membantumu mencari keberadaan orang tuamu yang sebenarnya. Ucap Kai sambil tersenyum tulus, dia merasa agak kasihan dengan Biao Jian saat ini. Benarkah itu? Terima kasih Tuan. Mereka berdua segera terbang dan melesat dengan kecepatan tinggi ke arah timur. Wilayah keluarga Jiu yang dulunya berada di tengah-tengah bukit yang menjulang tinggi dengan sumber daya yang melimpah. Keluarga Jiu yang merupakan keluarga terkuat di antara 5 keluarga besar yang lain. Bahkan jika 2 keluarga besar yang lain bekerja sama, mereka masih belum cukup untuk bersaing dengan keluarga Jiu yang. Wilayah mereka Duku hampir mencangkul 2/5 dari keseluruhan dataran Suan. Kita dapat tahu betapa kuatnya pengaruh keluarga Jiu yang. Sayangnya, karena kepungan dari 4 keluarga besar lain, keluarga Jiu yang tidak dapat bertahan lama. Para anggota keluarga mereka dibantai habis sampai ke akar-akarnya. Dengan tambahan kecepatan dati elemen petir, Kai sampai di wilayah keluarga Jiu yang. Bersama dengan Biao Jian, Kai segera mendarat di atas tanah. Apakah ini tempat di mana keluarga Jiu yang dulu berada? Kai berjalan maju sambil melihat ke samping kanan kiri, hal-hal yang tertangkap matanya adalah puing-puing bangunan yang sudah lama hancur dan beberapa patung yang telah menjadi bebatuan. Hampir secara keseluruhan, reruntuhan keluarga Jiu yang dipenuhi dengan lumut. 4 keluarga biadab itu. Kai ingin melepaskan amarahnya dengan membantai habis semua orang dari 4 keluarga besar, sayangnya dia tidak memiliki waktu untuk saat ini. Tuan, apa yang kita lakukan di sini? Semua hal yang ada di sini hanyalah reruntuhan dan tidak ada harta atau yang lain. Biao Jian yang saat ini berjalan di sampingnya mengeluh. Syah. Kai mendengar sebuah suara jejak kaki dan itu bukan hanya satu orang, melainkan kelompok. Jianer tolong diam sebentar. Kai membuka toko sistem dan mulai mencari-cari teknik yang cocok untuk bersembunyi dan sebuah kartu as. Apakah Kai GG ingin membeli teknik lapisan tak terlihat? Harga, 1 triliun poin sistem YN. Kai dengan cepat mikilek tombol Y yang terpampang jelas di layar hologram. Setelah itu dia terus menggeser layar hologram ke bawah. Tak berselang lama, Kai menemukan sebuah teknik yang sangat cocok untuknya. Badai neraka, sebuah teknik tingkat dewa yang dulunya dipakai oleh seorang kultivator kuat yang telah mengabdikan dirinya di jalan pedang selama jutaan tahun lamanya. Harga, 400 triliun poin sistem. Harganya memang sangat mahal, tetapi ini adalah teknik yang sangat kuat. Beli. Setelah membeli 2 teknik itu, Kai menukarkan hampir 1 triliun poin sistem ke dalam poin keterampilan. Pelajari 2 teknik ini hingga tingkat sempurna. Maaf, teknik badai neraka hanya dapat dipelajari bertahap oleh Kai GG. Kai menghela nafas dan mengangguk. Setelah mempelajari lapisan tak terlihat ke tingkat sempurna, dia segera menggunakan teknik itu. Seperti namanya, setelah Kai menggunakan teknik itu, dirinya menjadi tak terlihat. Entah itu aura, detak nafas, dan aura kehidupannya semuanya menghilang.
Dia memejamkan kedua matanya untuk sesaat, setelah itu segera berjalan mendekat ke arah gerombolan yang sedang datang. Kau tahu, aku sangat malas kali ini. Kenapa Patriark menyuruh kita untuk datang ke sini? Ucap salah seorang dari gerombolan itu dengan kesal. Diam. Apakah kau ingin dicap sebagai pengkhianat? Patuhi saja apa yang Patriark perintahkan. Bentak pemuda yang merupakan pemimpin dati gerombolan itu. Iya, aku tahu. Kalian semua, apakah kalian masih ingat tentang kejadian 2 tahun yang lalu? Pemuda itu tiba-tiba berhenti dan menatap pria berambut kuning di sampingnya. Apa yang kau maksud adalah saat di mana gadis dari keluarga Jiu yang datang dan menyerang keluarga Yun kita? Benar, sayang sekali waktu itu dia berhasil kabur. Tetapi luka yang dialaminya sangat parah. Mungkin dia tidak akan bertahan hingga saat ini, hahaha. Sayang sekali aku tidak bisa mencicipi tubuhnya sebelum dia mati. Dek, Kai yang saat ini mendengar jelas apa yang gerombolan itu ucapkan, pikirannya menjadi kosong dengan butiran air mata mulai mengucur deras dari wajahnya. Tiba-tiba, gerombolan itu merasakan sebuah tekanan seperti tertimpa puluhan ribu ton di atas kepala mereka. Mereka semua dipaksa berlutut dan masing-masing dari mereka memuntahkan seteguk darah segar. Apa yang baru saja kalian katakan? Swos, slahas. Hanya dalam waktu sepersekian detik, mereka semua kehilangan jari-jari tangan dan kaki di tubuh mereka. Arg, hahaha. Jerit dan tangisan mereka mulai terdengar dengan begitu keras. Kai muncul secara tiba-tiba di belakang gerombolan itu. Gerombolan itu seketika terkejut atas kemunculan Kai yang tiba-tiba. Mereka semua adalah jenius dari keluarga Yun, tetapi mereka sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan Kai beberapa detik yang lalu. Kai mendengus dengan dingin, amarah di dalam dirinya benar-benar hampir lepas kendali. Dia kemudian menatap tajam ke arah gerombolan itu, meninggalkan jejak ketakutan di hari setiap orang. Kalian semua baru saja mengatakan bahwa istriku terluka karena ulah dari keluarga kalian. Bagus, sangat bagus. Aku sebenarnya berniat memberi keluarga Yun kalian hidup lebih lama, tetapi aku berubah pikiran sekarang. Kai berkata dengan dingin, tidak ada jejak emosi apapun selain kemarahan dari kata-katanya barusan. Bah, jangan membicarakan omong kosong. Tunggu saja sampai ayahku datang. Dia akan membunuhmu hanya dalam sekali serang. Orang yang berbicara barusan merupakan seorang pemuda berambut hijau. Walaupun dalam situasinya saat ini, dia masih menatap Kai dengan angkuh. Cepat berlutut dan slas. Kepala pemuda itu terpenggal dan menggelinding di tanah. Semua temannya yang melihat kejadian itu seketika menelan ludah dengan mata yang penuh ketakutan. Tolong, kumohon jangan bunuh aku. Aku memiliki informasi tentang gadis keluarga Jiu yang itu. Ucap salah seorang pemuda yang tidak lain adalah pemimpin gerombolan itu. Cepat katakan, Gluk. Pemuda itu menelan ludah dan mulai berdiri. Slas. Ketika dia mencoba berdiri, dengan cepat kedua kakinya terpotong dari tubuhnya. Argegeh. Pemuda itu menjerit dengan sangat keras, membuat rasa takut yang lebih mendalam di antara teman-temannya. Siapa yang bilang kau boleh berdiri? Katakan sekarang, ucap Kai sambil mengibaskan pedangnya yang sudah bersimbah darah. Pemimpin kelompok itu hanya bisa pasrah menahan rasa sakit dan mulai berkata pada Zukai tentang informasi yang dia punya. Bab 190, Pahlawan datang. Itu saja informasi yang saya punya, kumohon jangan membunuhku. Ucap pemuda itu menatap Kai dengan tatapan unuh harap. Terima kasih atas informasinya dan selamat tinggal. Tanpa basa-basi lagi, Kai menebas leher pemimpin kelompok itu dan membantai abis teman-temannya. Noda darah dari para jenius keluarga Yun mulai memercik kemana-mana dan bahkan membasahi baju yang Zukai pakai. Kai mendengus dingin setelah itu menatap Biao Jian yang saat ini terlihat mual karena melihat pembunuhan yang begitu kejam. Ayo pergi, tuan kamu terlaku kejam. Kai menegus dingin, setelah itu dia terbang ke langit dan menuju ke arah selatan tempat di mana Jiu Yang Lin berada. Dari informasi yang ia dapat dari pemuda tadi,
ia mengetahui bahwa baru-baru ini Jiu Yanglin terlihat di wilayah keluarga Xiao. Istri kuliner, tolong tunggu aku. Kai segera mengaktifkan tubuh petir abadi, dia dengan gila mulai menyuntikkan elemen petir ke dalam tubuhnya. Kecepatan seketika bertambah beberapa kali lipat. Asteris di sebuah hutan di mana itu dipenuhi binatang buas dan juga asap beracun, terlihat seorang wanita yang berpakaian kumuh berlari seolah-olah dikejar sesuatu. Tubuh wanita itu dipenuhi dengan berbagai bekas luka, kulitnya juga tertinggal sebuah goresan pedang yang cukup dalam. Haha, gadis keluarga Jiu Yang, seberapa lama lagi kamu bisa bertahan? Dengan racun yang ada di dalam tubuhmu itu akan melumpuhkan diriku dan setelah itu mewehehe. Ucap pria berambut hitam pendek mengejar gadis yang tak lain adalah Jiu Yanglin dengan senyuman cabulnya. Jiu Yanglin tidak memperdulikan apa kata pria itu barusan dan terus berlari maju. Sudah hampir 1 bulan ini dia dikejar terus-menerus oleh keluarga Xiao. Bahkan saat malam hari tiba, dia tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Jiu Yanglin memilih untuk lari dibandingkan terbang karena itu akan terlalu cepat mengkonsumsi ki dalam tubuhnya. Tidak, aku tidak boleh tertangkap di sini. Dari matanya, mulai terlihat butiran-butiran air mata mulai turun. Ini karena Jiu Yanglin menahan rasa sakit dari kakinya yang terus mengeluarkan darah. Jiu Yanglin segera terjatuh ketika rasa sakit mulai ia rasakan di dada kanannya. Noda darah mulai terlihat di sudut bibinya, wajahnya saat ini begitu pucat. Tidak, racun ini berefek lebih cepat dari dugaanku. Jiu Yanglin menggertakkan gigi dan mulai berdiri kembali dengan kedua tangannya. Tiba-tiba sebuah hembusan angin yang begitu cepat mengarah pada dirinya. Duar, bom. Jiu Yanglin yang tidak siap terkena serangan itu dan terpental sangat jauh hingga menabrak sebuah pohon. Meski begitu, dia masih bisa bangkit. Tetapi, secara tiba-tiba sebuah tangan besar mencengkeram erat lehernya. Jiu Yanglin, oh Jiu Yanglin. Hahaha, sungguh malang sekali nasibmu. Keluargamu telah dibantai abis. Kamu juga telah diburu oleh 4 keluarga besar lain. Bahkan setelah kamu menerima racun yang cukup mematikan kamu bisa bertahan selama hampir 1 bulan. Aku sungguh mengakui tekadmu tetapi hasilnya masih tetap sama saja. Pria berambut hitam itu merupakan tuan muda dari keluarga Xiao, Xiao Ming. Dia memiliki paras yang cukup tampan, dia juga seorang jenius dalam hal kultivasi. Di antara generasi muda berbakat lainnya, bakat Xiao Ming adalah yang Pong menonjol. Saat ini dia telah berumur 500 tahun dan kultivasinya sudah berada di Early God, Dewa Hitam tahap awal. Dia mendekatkan hidungnya supaya dapat mencium aroma tubuh Jiu Yanglin dari dekat. Bahkan aroma dari tubuhmu begitu harum. Menikahlah denganku, setelah itu aku akan memberitahu ayahku untuk mengampuni hidupmu. Menkah denganmu? Hahaha. Jangan bicara omong kosong, keluarga kalian telah membunuh ayah, ibu dan seluruh keluargaku. Lebih baik aku mati daripada menikah dengan bajingan busuk sepertimu. Plak, suara tamparan keras terdengar di dalam hutan, itu adalah Jiu Yanglin yang terkena tamparan keras dari Xiao Ming. Diam asteris. Aku sudah memberimu sebuah kesempatan langka tetapi kau malah menolaknya. Baik-baik, jika kamu memang tidak ingin menikah denganku, tetapi apakah kamu pikir aku tidak bisa bermain dengan tubuhmu saat ini mewehehe? Xiao Ming berkata dengan sebuah senyuman cabul di wajahnya. Kamu, dasar bajingan tercela, cepat bunuh saja aku. Jiu Yanglin terus berusaha keras untuk berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Ming. Xiao Ming terlihat seperti orang gila yang dibutakan oleh kecantikan dari Jiu Yanglin. Dia secara paksa menyobek sehelai kain tipis yang menutupi tubuh Jiu Yanglin. Hehe. Dia terus tertawa layaknya orang gila. Sayang, maafkan aku. Batin Jiu Yanglin sambil menangis terisak-isak. Tiba-tiba, hembusan angin segera berubah menjadi sebuah badai. Jauh dari arah timur, sebuah tebasan pedang melengkung dengan cepat mengarah pada Xiao Ming. Sementara itu,
Xiao Ming yang masih dalam keadaan ben-asteris fesu tidak menyadari serangan itu. Tebasan melengkung itu mengenai salah satu lengan Xiao Ming yang mencengkeram leher Jiu Yang Lin. Selas. Di atas tanah, tergeletak sebuah potongan tangan dan darah memercik kemana-mana. Baru ketika lengan kanannya terputus dari tubuhnya, Xiao Ming segera kembali ke akal sehatnya dan mulai berteriak dengan keras. "Siapa itu? Beraninya kau menyerangku seracah sembunyi-sembunyi." Xiao Ming dengan cepat mengalirkan ki miliknya untuk menghentikan pendarahan di tangan kanannya. Jiu Yang Lin yang juga sudah terlepas dari cengkeraman Xiao Ming bisa bernafas lega. Dia menatap ke arah timur di mana serangan itu berasal. Hatinya terus berdegup dengan kencang. Ada apa ini? Perlahan dari dalam wilayah gelap di dalam hutan, Kai muncul dengan wajah dinginnya menatap Xiao Ming dengan niat membunuh yang besar. Ketika melihat sosok hitam yang kuat dari wilayah gelap hutan, tubuh Jiu Yang Lin bergetar. Air mata yang telah ia tahan sekian lama akhirnya mengucur deras dan membasahi tubuhnya. "Sayang, kamu datang." Kai mengabaikan Xiao Ming dan mengalihkan pandangannya pada Jiu Yang Lin, melihat kondisinya istrinya saat ini. Hati Zukai terasa begitu sakit seperti digores oleh jutaan pisau. Dia menghilang dan muncul kembali di sisi Jiu Yang Lin. Dia memeluk erat tubuh istrinya dan mulai mengambil sehelai kain tebal dari inventorinya. Dia segera memakaikan kain itu pada tubuh Jiu Yang Lin sambil berkata dengan pelan, "Sayang, maafkan aku." Kata-kata itu dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit yang begitu mendalam. "Tidak." Jiu Yang Lin menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak perlu meminta maaf." Sementara itu, Xiao Ming yang telah menghentikan pendarahan menatap Kai dengan penuh kebencian dan kemarahan. "Bangsat, siapa kau? Apakah kau?" Belum sempat Xiao Ming menyelesaikan kata-katanya, kepalanya meledak menjadi genangan darah. "Kau terlalu berisik." Ding, ketika dia membunuh Xiao Ming, terdengar sebuah notifikasi dari sistem di kepalanya. Setelah itu, Kai kembali memeluk erat Jiu Yang Lin dan menggendongnya. Dia terbang tinggi di udara setelah itu melesat pergi. Asteris, 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 asteris bersambung.